Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ahmaduhu rabbi wa ashkuruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan dengan segala nikmatnya lah kita masih bisa berkumpul di majelis ilmu ini. Walaupun mungkin cuaca di luar lagi mendung, bahkan mungkin sebentar lagi hujan. Tapi kita tetap bersemangat dalam menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Tentang hujan ini, ketahuilah jamaah sekalian bahwasanya ada dua yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dari langit yang menjadi sumber kehidupan bagi manusia. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menurunkan dari langit air hujan. Ya, yang dengan hujan itulah tumbuhlah tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan pun hidup, dan kita pun bisa hidup karenanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzala minas samaa'i ma'an." Dan kami telah menurunkan air hujan dari langit. Wa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Lalu dia menghasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untuk kalian. Fala taj'alu lillahi andada. Oleh karena itulah janganlah kalian menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan. Wa antum ta'lamun. Sedangkan kalian mengetahui. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan itu untuk kita, yang hendaknya kita syukuri. Mungkin kalau terlalu lama kita banyak mengeluh. Mungkin kita tidak butuh, tapi ada yang butuh, hamba-hamba Allah yang lain. Tapi hujan ini hanya menghidupkan jasad kita saja. Kalau kehidupan jasmani, hewan pun punya. Hewan pun ada. Dia juga memiliki kehidupan jasmani. Tapi dia tidak memiliki kehidupan ruhani. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan yang kedua sebagai sumber kehidupan bagi manusia. Yaitu Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyunya dari langit sebagai makanan kehidupan bagi hati-hati hamba yang beriman. Oleh karena itulah dengan Al-Quran itu, dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala ini, Allah Subhanahu wa taala meluruskan hati-hati hambanya supaya tetap berada dalam jalur siratal mustaqim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam." Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk jalan yang lebih lurus. Wa yubashshirul mu'minin, dan memberi kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Alladzina ya'maluna shalihat, yang mereka itu beramal soleh, mengerjakan amal soleh. Anna lahum ajran kabira, bahwasanya bagi mereka ada pahala yang besar.
Jadi Al-Quran memberikan kehidupan bagi ruh manusia. Semakin orang mempelajari Al-Quran, maka semakin hiduplah hatinya. Namun jika dia semakin jauh dari Al-Quran, lambat laun dia akan mati. Awalnya sakit dahulu. Hatinya menjadi sakit, kering kerontang. Dan lama-kelamaan hatinya pun menjadi mati dan gelap. Karena sesungguhnya bagi hati yang tidak ada Al-Quran di dalamnya, maka dia akan terkunci, terkungkung, dan mati. Afala yatadabbaruna Al-Quran. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Am ala qulubihim akfaluha. Ataukah di dalam hati mereka ada gembok yang mengunci? Padahal Al-Quran itu nutrisi bagi hati mereka. Yang dengan Al-Quran itulah hidup hati mereka akan hidup. Ala bizikrillahi tatma'innal qulub. Ketahuilah, dengan berzikir kepada Allah hati itu akan menjadi tenang. Maka Al-Quran bagi hati seperti air bagi ikan. Apa yang terjadi bagi ikan kalau dia keluar dari air? Maka begitulah kondisi hati seorang hamba jika Al-Quran tidak ada di dalamnya, peringatan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ada di dalamnya, maka ia akan mati kering kerontang. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengajak hamba-hambanya untuk bersegera menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman, "istajibu lillahi walir rasul." Penuhilah seruan Allah dan Rasul-Nya. Penuhilah. Allah Subhanahu wa taala memanggil kita. Penuhilah panggilan Allah dan Rasul-Nya. Idza da'akum lima yuhyikum. Apabila Rasul itu menyeru kamu kepada sesuatu yang akan memberi kehidupan pada kalian. Karena kehidupan inilah yang akan menjadi kebahagiaan bagi seorang hamba. Ketika hatinya hidup, maka ia akan berbahagia walaupun dilihat sebagai orang yang sangat miskin. Tapi ketika hatinya sakit dan mati, walaupun dia berada di dalam kemegahan, maka itu tidak akan menjadi kebahagiaan untuk dirinya. Oleh karena itulah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah pernah berkata, "Wal hayatul haqiqatu thayyibatu." Kehidupan yang hakiki dan indah itu, hiya hayatu man istajaba lillahi war rasul. Itu hanya ada pada kehidupan orang-orang yang menyambut panggilan Allah dan Rasul-Nya. Zahiran wa batinan. Ya, baik lahir maupun batin. Dia akan menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah kehidupan seorang hamba itu, kehidupan hatinya akan berputar kepada Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia rajin mendengar Al-Quran dan mempelajari ayat-ayat Al-Quran, ya, dan senantiasa mengingat kepada Allah, maka sungguh itu adalah hati yang baik. Karena itulah Ibnu Qayyim pernah berkata, "Utlub qalbaka bisalasati mawatin." Carilah hatimu itu pada 3 tempat. Carilah hatimu itu pada 3 tempat. Ya. Yang pertama, inda sima'il Quran. Ketika mendengar Al-Quran. Yang kedua, wa fi majalisil dzikr. Di majelis-majelis ilmu. Dan yang ketiga, wa fi awqatil khalwah. Dan di waktu-waktu engkau bersendiri dengan Allah Subhanahu wa taala. Carilah 3 waktu ini. Apakah kita cinta terhadap 3 waktu ini, kata Ibnu Qayyim. Fa illam tajidhu fi hadhil mawatin.
Kalau kau tidak bisa mendapatkan hatimu, kesenanganmu, kecintaanmu kepada tiga tempat ini, fasalillaha an yamunna alaika qalbak. Maka hendaknya kau berdoa dan memohon kepada Allah agar memberimu hati yang baru. Fa innahu la qalba laka. Karena sesungguhnya engkau sudah tidak memiliki hati lagi. Oleh karena itulah, bergembiralah kita yang senantiasa semangat mendatangi majelis-majelis ilmu. Itu tanda hati kita masih hidup. Masih dicintai oleh Allah untuk diberikan rahmat dan hidayah. Oleh karena itulah Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridullahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah hendaki kebaikan pada seorang hamba, maka Allah akan pahamkan agama ini untuknya. Dan memahami agama ini tidak lain dan tidak bukan melainkan dengan cara duduk belajar, mendatangi majelis-majelis ilmu. Naam. Oleh karena itulah wajib bagi kita untuk menghidupkan hati-hati kita dan menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Mengenal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengetahui apa yang dilarang oleh beliau. Karena tatkala kita berpaling dari semua itu, maka ketahuilah kebinasaan telah menanti diri kita. Ketika kita berpaling dari perintah Allah, berpaling dari kitab Allah, berpaling dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh kita akan berada dalam kebinasaan. Naam. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma zaghu azaghallahu qulubahum." Maka tatkala mereka berpaling dari kebenaran ini, dari perintah Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, azaghallahu qulubahum, maka Allah Subhanahu wa taala akan memalingkan hati mereka. Karena sudah datang kebenaran kepada kalian. Tapi mengapa kalian berpaling? Tidak mau mengambil kebaikan tersebut. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Dan Allah tidak akan memberi petunjuk bagi kaum yang fasik. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, ketika Allah memerintahkan kita untuk mentaati Allah dan Rasul-Nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul atiullaha war rasul." Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taatilah Allah dan Rasul-Nya. Ini perintah. Taatilah Allah dan Rasul-Nya. Fa in tawallau, namun jika kalian berpaling, fa innallaha la yuhibbul kafirin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang kafir. Naam. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat sayang kepada umatnya. Maka beliau pun memerintahkan kita sesuai dengan apa yang kita mampu dalam agama ini. Namun ketika Rasulullah SAW melarang, maka hendaknya kita jauhi. Karena sesungguhnya disitulah tempat bagi kita untuk tetap berada di atas rel syariat. Kata Rasulullah SAW, "Ma nahaitukum anhu fantahu." Apa saja yang aku larang kamu darinya, maka jauhilah. Wa ma amartukum bihi faf'alu minhum mastata'tum. Dan apa saja yang aku perintahkan kepada kalian, maka lakukanlah semaksimal kemampuanmu. Fa innama ahlakal ladina min qablikum. Karena sesungguhnya yang menjadi sebab kebinasaan orang-orang sebelum kalian
Yang pertama adalah kasratu masailihim. Terlalu banyak bertanya. Waktilafuhum ala anbiyaihim. Dan penyelisihan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Mereka tidak mau mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak mau mengambil apa yang Rasulullah SAW telah datang kepada mereka. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu." Dan apa saja yang Rasul itu datang kepada kalian, ambil. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang Rasul itu larang kepada kalian, maka jauhilah. Ini adalah perintah Allah untuk berpegang teguh kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi banyak dari kita yang tidak mau mentaati Allah dan Rasulnya. Naam. Padahal keberuntungan yang besar Allah janjikan kalau kita mau taat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh ia telah beruntung dengan keberuntungan yang besar. Kalau kita mau taat, kalau kita mau mengambil agama ini. Oleh karena itulah, semua ada pada diri kita. Kembali pilihannya kepada kita. Kita mau taat kepada Allah atau justru berpaling dari ketaatan kepada Allah. Karena setiap dari perbuatan kita itu pasti memiliki konsekuensi. Setiap dari pilihan kita harus ada risiko yang kita ambil di dalamnya. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa hadainahun najdain." Sungguh kami telah tunjukkan kepada mereka dua jalan. Jalan kebaikan dan jalan keburukan. Jalan menuju ke sorga dan jalan yang menjebloskan ke dalam neraka. Jalan yang ditempuh oleh para nabi dan para sahabat dan jalan orang-orang yang kafir lagi durhaka kepada Allah. Kalau kita mau mengambil jalan yang terbaik, maka ikutilah petunjuk dan justru jangan berpaling dari apa yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Oleh karena itulah semuanya ini pasti kita akan mendapatkan hasil di dunia dan di akhirat. Maka Luqman Al-Hakim pernah berwasiat kepada anaknya, "Ya bunayya, innaha intaku misqala habbatin min khardalin." Wahai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan pun seberat biji sawi, fatakum fis sakhratin aw fis samawati aw fil ardi, yang perbuatan itu tersembunyi berada dalam batu atau terselip di langit atau di dalam bumi, ya'ti bihallah, niscaya Allah akan mendatangkan balasannya. Innallaha latifun khabir, sesungguhnya Allah maha halus lagi maha mengetahui. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menimbang semua perbuatan kita. Apa yang kita pilih di dunia ini, mau taat atau berpaling, Allah akan timbang seluruhnya. Setelah Allah jaga, Allah timbang. Karena di hari kiamat ada namanya mizan, penimbangan amalan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa nada'ul mawazina qista liyaumil qiyamah." Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat. Wala tuzlamu nafsun syai'a. Maka tiadalah dirugikan seorang pun, sedikit pun juga. Tidak ada yang dirugikan. Wa in kana misqala habbatin min khardalin ataina biha. Dan jika amalan itu hanya seberat biji sawi pun, pasti kami akan mendatangkan pahalanya. Wa kafa bina hasibin. Dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara." Barang siapa yang berbuat kebajikan
walaupun sebesar biji zarrah, ia pasti akan melihat hasilnya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang berbuat kejelekan, walaupun sebesar biji zarrah, ia akan melihat hasilnya pula. Nah, dan di hari kiamat pasti kita akan membaca semua apa yang kita lakukan dalam buku catatan amal kita. Oleh karena itulah wajib bagi kita untuk mengetahui bahaya tatkala kita berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah mendengar kebenaran, datang kepada kita kebenaran, lalu kita berpaling darinya, tidak mau mengikutinya. Sudah tahu dilarang melakukan ini dalilnya, masih juga ngeyel. Ya, masih kepala batu ki. Sudah ditahu tidak boleh merayakan hari raya orang kafir. Ya. Atau ikut merayakannya, bergembira dengannya. Sudah diberi dalil-dalil. Masih ngeyel. Maka perlu bagi kita untuk mengetahui apa bahayanya kalau kita berpaling dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Peringatan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah kita duduk untuk mengetahui di sini bahwasanya ketika berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala ini itu bermacam-macam. Bahkan yang besarnya adalah sampai membatalkan keislaman seorang hamba. Ya. Dan ada juga yang tidak. Ada yang dia berpaling secara keseluruhan sehingga dia keluar dari Islam. Ada yang dia cuma berpaling pada sebagian sisi saja sehingga tidak dikeluarkan dari Islam. Nah, tapi tetap itu adalah suatu hal yang berbahaya bagi seorang hamba. Oleh karena itu wajib bagi kita untuk duduk mempelajari, mengetahui apa bahaya bagi seseorang ketika ia berpaling dari agamanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man azlamu mimman dzukkira bi ayati rabbih." Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Rabb-nya? Fa'rada anha, lalu dia berpaling daripadanya. Wa nasiya ma qaddamat yadah, dan dia melupakan apa yang telah dikerjakan oleh kedua tangannya. Ini ayat menjelaskan bagaimana besarnya kezaliman orang yang berpaling dari peringatan Allah. Sudah datang kepadanya peringatan-peringatan, baik ayat-ayat sam'iyah yang dia dengar maupun ayat-ayat kauniyah. Ya. Maka ini perlu bagi kita untuk mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan siapakah yang lebih zalim. Ya. Tidak ada seorang pun yang lebih zalim, yang lebih banyak kezalimannya kepada dirinya sendiri daripada orang yang diingatkan akan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'anul Karim, lalu dia pun berpaling darinya. Ya. Dan dia pun melupakan apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya berupa maksiat dan kekufuran. Ya. Ini berpalingnya ini maka akan melahirkan beberapa hal. Akan membuatnya dia menerima beberapa hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Adapun di antara hal tersebut, hukuman bagi orang yang berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah ditutupnya pintu hatinya. Ya, ditutupnya pintu hatinya hingga dia tidak bisa memahami kebenaran itu. Dia tidak mampu, walaupun siapapun yang menjelaskan. Sebab Allah Subhanahu wa taala telah menutup pintu hati itu untuk dirinya. Dan dia tidak bisa mengambil petunjuk dari ayat-ayat yang datang kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ja'alna ala qulubihim akinnatan ay yafqahuhu." Ya.
Sesungguhnya kami telah meletakkan tutupan di atas hati-hati mereka. Ini sebenarnya potongan ayat dari yang kita baca tadi. Kata Allah, siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang berpaling dari setelah diberi peringatan atas dari Robnya, dari ayat-ayat Robnya. Lalu dia berpaling dan dia melupakan apa namanya? Dia melupakan apa yang telah dikerjakan oleh kedua tangannya. Maka kata Allah, inna ja'alna, sebagai hukumannya kami jadikan di atas hati-hati mereka tutupan. Ayyafqahuhu, sehingga mereka pun tidak bisa memahaminya, memahami ayat-ayat Al-Quran. Wa fi adhanihim waqara, dan kami letakkan pula sumbatan di telinga mereka. Wa in tad'uhum ilal huda, dan kendati pun kalian menyeru mereka kepada petunjuk, falan yahtadu idzan abada, niscaya mereka tidak akan mendapatkan petunjuk selama-lamanya. Ini hatinya orang-orang yang kafir kepada Allah, yang dia berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menutup pintu hati mereka. Anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun, kata Allah. Engkau memberi peringatan kepada mereka, dan ataukah tidak memberi peringatan, mereka tidak akan beriman. Mereka tidak akan beriman. Oleh karena itulah, ini yang pertama, ketika seseorang berpaling dari peringatan Allah, berpaling dari agama Allah, yang pertama adalah Allah akan tutup hatinya. Dan kalau Allah sudah tutup hati kita, siapa yang mau buka? Hati ini bukan kita yang kuasai. Hati ini bukan kita yang kuasai. Kalau kita yang kuasai hati ini, tidak ada perceraian. Orang baku suka terus sampai mati. Tapi itulah hati, berbolak-balik. Sebentar suka, sebentar benci. Sebentar senang, sebentar susah. Itulah hati, berbolak-balik hati kita. Oleh karena itulah, kita senantiasa berdoa kepada Allah untuk diteguhkan hati kita. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ia membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Kita meminta kepada Allah agar dikokohkan, karena hati kita ini lemah, butuh kekokohan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun jika hati itu telah terkunci, Allah kunci hatinya, siapa mau bukakan? Oleh karena itulah, perlu kita untuk berhati-hati dari berpaling dari peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu kita akan mendapatkan balasan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Allah siapkan bagi orang-orang yang berpaling dari agamanya, maka Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan pembalasan untuk mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa man azlamu mimman dzukkira bi ayati rabbih, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Rabb-nya, tsumma a'rada anha, kemudian ia berpaling daripadanya. Inna minal mujrimina muntaqimun, sesungguhnya kami akan memberikan pembalasan kepada orang-orang yang berdosa. Dan ketika Allah yang memberikan balasan kepada kita, itu adalah suatu yang luar biasa dan hebat, yang Allah Subhanahu wa taala sudah sebutkan. Wala yu'adzibu adabahu ahad, yang tidak ada menyiksa seperti siksaannya Allah Subhanahu wa taala. Wala yusiku wasaqahu ahad, dan tidak ada yang membelenggu seperti belenggunya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, ini yang perlu kita renungi, bahwasanya bagi orang-orang yang berani berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah telah menyiapkan bagi mereka balasan
untuk perbuatan mereka. Ya. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagi orang-orang yang berpaling dari agamanya, Allah Subhanahu wa taala menyerupakan mereka seperti hewan, yaitu seperti himar, keledai. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fama lahum anit tazkirati mu'ridin." Maka mengapa orang-orang kafir itu berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala? Ka'annahum humrun mustanfirah. Akan-akan mereka itu keledai liar yang lari terkejut. Farrat min qaswarah, yang lari daripada singa. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala menyerupakan orang-orang yang berpaling, ya, dari peringatan-peringatan Allah itu seperti himar. Seperti himar. Bahkan terkadang hewan ternak masih lebih baik dari mereka. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins." Sungguh kami akan penuhi neraka jahanam itu kebanyakannya dari kalangan jin dan manusia. Ya. Mengapa? Karena kata Allah, "Lahum qulubul la yafqahuna biha." Mereka diberi hati tapi mereka tidak mau menggunakan hati itu untuk memikirkan ayat-ayat Allah. Walahum udhunun la yasma'una biha. Mereka diberi telinga tapi mereka tidak mau menggunakan telinga itu untuk mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Dan mereka diberi mata tapi mereka tidak mau menggunakan mata itu untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Justru mereka berpaling dari itu semua. Tidak mau beriman terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, ulaika kal an'am. Mereka itu seperti hewan ternak. Balhum adal. Bahkan mereka lebih sesat daripada hewan ternak itu. Ya, ini sudah berapa ini? Hukuman yang Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Karena waktu membatasi kita lanjut terus. Kemudian Allah Subhanahu wa taala itu pernah mengancam orang-orang Quraisy itu dengan petir. Petir sebagaimana petirnya kaum Samud dan kaum Ad. Ketika kalau mereka tetap berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in a'radu," jika mereka berpaling, faqul, maka katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakanlah kepada mereka, "A'andartukum sa'iqatan." Maka aku telah memperingatkan kalian dengan petir. Misla sa'iqatin 'adin was samud. Seperti petirnya yang menimpa kaum 'Ad dan kaum Samud. Ya. Jadi perhatikanlah apa yang ada di sekeliling kita. Bencana dan musibah seharusnya menjadi cambukan bagi kita. Jangan sampai itu gara-gara dosa berpalingnya kita dari agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau menerima al-haq sehingga Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan bencana dan musibah. Nah, kemudian selanjutnya bagi orang yang berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyempitkan hidupnya. Allah Subhanahu wa taala akan menyempitkan kehidupannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'rada an zikri." Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, fa inna lahu ma'isyatan dongka. Maka baginya adalah kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan kelak pada hari kiamat kami akan bangkitkan ia dalam keadaan buta. Ya. Kami akan bangkitkan dia dalam keadaan buta. Lalu dia pun berkata dalam lanjutan ayatnya, qala rabbi lima hasyartani a'ma.
Wahai Tuhanku, mengapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira. Padahal dahulu aku mampu melihat ketika di dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadanya, "Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha." Demikianlah, karena dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami, fanasitaha, akan tetapi engkau melupakannya. Maksudnya adalah engkau meninggalkannya, berpaling darinya. Wa kadzalika al-yauma tunsa. Demikian pula engkau di hari ini, engkau pun akan dilupakan. Artinya engkau pun akan ditinggalkan sebagaimana engkau meninggalkan ayat-ayat kami ketika di dunia. Bayangkan jemaah sekalian, di hari kiamat kita sangat butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapa mau bantu ki? Siapa yang kita harap mau bantu ki? Anak tak? Orang tua tak? Semua lari dari kita. Ya, teman-teman tak? Itu semua lari dari kita. Wala yus'alu hamimun hamima. Tiada seorang teman akrab pun yang akan mau menanyakan tentang temannya di hari itu. Bahkan keluarga pun lari dari kita. Fa idza jatis sakhah. Maka apabila telah datang suara yang memekikkan telinga, yaitu suara tiupan sangkakala, yauma yafirrul mar'u min akhi. Maka pada hari itu seseorang akan berusaha lari dari saudaranya, wa ummihi wa abi, dan dari ibu dan bapaknya, wa sahibatihi wa bani, dan dari istri dan anak-anaknya. Pertanyaannya, mengapa mereka lari? Jawabannya adalah likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yugni. Karena pada hari itu setiap jiwa merasa sibuk dengan diri-diri mereka masing-masing. Maka ketika itu tidak ada yang kita harapkan kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Namun bagaimana keadaan kita ketika Allah meninggalkan kita? Allah berpaling dari kita. Karena dahulu ketika kita di dunia kita juga berpaling dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Al-jazaa min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amalan tak. Kata Allah, fazkuruni azkurkum. Kalau kalian ingat kepada aku, saya ingat kepada kalian. Tapi kalau kau melupakan, maka pantas bagimu untuk dilupakan. Ketika kau meninggalkan, maka pantas juga bagimu untuk ditinggalkan. Ini baru satu keadaannya di hari kiamat. Dan di hari kiamat, orang-orang yang berpaling dari agama Allah ini, mereka bukan saja dia buta, tapi mereka akan memikul dosa-dosa mereka. Ya, mereka akan memikul dosa-dosa mereka itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, wa qad atainaka min ladunna dzikra, dan sesungguhnya kami telah berikan kepadamu dari sisi kami suatu peringatan, Al-Quran. Ya, kami telah memberikan kepada kalian sesuatu dari sisi kami, yaitu Al-Quran. Bahkan Allah mudahkan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulang dalam surah Al-Qamar, "Wa laqad yassarna Qur'ana lidzikr, fal hal min muddakir." Dan sungguh kami telah memudahkan Al-Quran itu sebagai zikir, sebagai peringatan. Tapi kata Allah, fahal min muddakir. Siapakah yang mau mengambil peringatan itu? Kebanyakan kita justru lari, meninggalkan Al-Quran. Sampai-sampai Rasulullah SAW harus mengadu kepada Allah. Yang aduannya ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Furqan, wa qala ar-rasul, dan berkatalah sang Rasul, ya Rabbi, wahai Rabbku, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran sebagai sesuatu yang telah ditinggalkan. Ya, sesuatu yang paling mudah kita tinggalkan sekarang adalah Al-Quran. Tidak mau membacanya, tidak mau mempelajarinya, mentadaburinya. Kita kadang sudah bangga kalau sudah bisa baca saja. Padahal bukan hanya untuk bacaan Al-Quran ini.
Tujuan Allah turunkan Al-Quran untuk kita pelajari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun." Itulah kitab yang kami telah turunkan kepadamu, penuh dengan keberkahan. Untuk apa? Liyadabbaru ayati, agar mereka mentadaburi ayat-ayatnya. Ini tujuan Allah menurunkan Al-Quran kepada kita. Mentadaburi, mempelajarinya, supaya kita bisa amalkan. Waliyatadzakkaru ulul albab, dan agar mengambil pelajaran orang-orang yang punya akal pikiran. Subhanallah. Maka kata Rasulullah SAW mengadu kepada Allah, "Inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura." Sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran sebagai sesuatu yang ditinggalkan. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat ini, "Wa qad atainaka min ladunna dzikra." Dan sungguh kami telah berikan kepadamu dari sisi kami suatu peringatan, yaitu Al-Quran. Man a'rada anhu. Waduh, dah. Man a'rada anhu. Barang siapa yang berpaling dari Al-Quran ini, fa innahu yahmilu yaumal qiyamati wizra. Sesungguhnya ia akan memikul dosa yang amat besar di hari kiamat. Ya. Dia akan memikul dosa yang sangat besar di hari kiamat, kata Allah Subhanahu wa taala. Dia akan pikul. Bayangkan, sudah dia dalam keadaan buta tadi, lalu Allah Subhanahu wa taala akan pikulkan dosa-dosanya di atas punggungnya. Khalidina fihi. Mereka kekal di dalam keadaan itu. Artinya mereka kekal di dalam neraka. Wasa'alahum yaumal qiyamati himla. Dan amat buruklah dosa itu sebagai beban bagi mereka di hari kiamat. Beban berat ya akhi. Dan ini balasan bagi orang-orang yang berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itulah sungguh telah merugi orang-orang yang berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqa'illah." Sungguh telah rugilah orang-orang yang mendustakan pertemuan dengan Allah. Hatta idza ja'athumus sa'atu baghtatan. Hingga apabila kiamat datang kepada mereka dengan cara tiba-tiba. Qalu ya hasratana ala ma farratna fiha. Mereka pun berkata, "Oh, alangkah besarnya penyesalan kami terhadap kelalaian kami tentang hari kiamat ini." Menyesal. Ya. Wahum yahmiluna auzarahum ala zuhurihim. Sambil mereka memikul dosa-dosa di atas punggungnya. Ala sa'a ma yazirun, kata Allah. Amat buruklah apa yang mereka pikul itu. Baik, azan dulu ya. Udah masuk Isya. Baik. Baik, kita lanjut sedikit ya. Kemudian di antara hukuman dan siksaan yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi orang-orang yang berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka akan dimasukkan dalam azab yang pedih. Ini janji Allah. Ini janji Allah kepada orang-orang yang berpaling. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yu'rid an dzikri rabbih." Dan barang siapa yang berpaling dari peringatan Tuhannya, dari peringatan Rabb-nya, yaslukuhu adaban so'ada, niscaya akan dimasukkannya ke dalam azab yang amat berat. Ini janji Allah. Karena sesungguhnya bagaimana yang kami sebutkan ayat sebelum tadi, bahwasanya la yu'adzibu adzabahu ahad. Tidak ada yang menyiksa seperti siksaannya Allah. Yang mana siksaan yang Allah Subhanahu wa taala siapkan, kata Rasulullah SAW, yang paling ringannya adalah orang yang diletakkan jamrah, ya, kerikil dari api neraka di telapak kakinya, namun otaknya meleleh mendidih. Ya, padahal antara kaki dengan otak jauh. Ya kan? Jauh tidak? Antara kaki dengan otak itu jauh tidak? Jauh. Begitu keadaannya. Meleleh.
Maka bagaimana lagi dengan nasibnya yang lebih dekat daripada otak. Yang kata Rasulullah SAW, dia menganggap dia adalah orang yang paling berat siksanya dalam neraka. Padahal kata Rasulullah SAW, dia adalah orang yang paling ringan. Yang disebutkan dalam riwayat yang lain, itu adalah siksaan bagi paman Nabi SAW. Yang dia memiliki jasa terhadap Islam. Berkat syafaat Nabi SAW dia diringankan adabnya. Ya. Maka bagaimana lagi dengan orang-orang selain dia? Oleh karena itulah azab Allah Subhanahu wa taala itu sangat berat. Allah sebutkan dalam surah Al-Hadid, wa fil akhirati adzabun syadid. Dan di negeri akhirat itu ada azab yang pedih. Allah sudah sebutkan. Dan di negeri akhirat itu ada azab yang pedih. Wa magfiratu minallahi wa ridwan. Dan di sana ada pula ampunan dan keridhaannya, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Subhanahu wa taala sebutkan yang pertama, di negeri akhirat itu ada azab yang pedih. Ya, azab yang tidak bisa kita bayangkan. Disebutkan dalam surah Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yatajarra'uhu wa la yakadu yusigu." Dan dia pun berusaha meminum nanah itu, yang hampir-hampir saja ia tidak mampu untuk menelannya, saking busuknya dan kentalnya nanah tersebut. Ya. Wa ya'tihi mautu min kulli makan, kata Allah. Dan kematian itu mendatangi mereka dari segala penjuru. Wa ma huwa bimayyit. Dan mereka tidak pula mati-mati. Di hari itu kita sangat merindukan kematian. Yang ketika di dunia kita semua berusaha lari dari kematian itu. Ya, yang Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Qaf, "Wa ja'at sakratul mauti bil haqq." Dan datanglah sakratul maut itu dengan sebenar-benarnya. Zalika ma kunta minhu tahid. Perkara itulah yang kalian selalu berusaha lari darinya. Dalam ayat yang lain Allah juga berfirman, Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu. Katakanlah wahai Muhammad SAW, bahwasanya sesungguhnya kematian yang kalian selalu berusaha lari darinya. Fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya kalian pasti akan didatangi oleh kematian itu. Kita berusaha lari dari kematian, malah mati. Namun bagi penduduk neraka, itu adalah sesuatu yang sangat mereka tunggu-tunggu. Wa ya'tihil maut, mereka didatangi oleh kematian dari seluruh penjuru. Karena panasnya api neraka tak terhingga. Asapnya begitu beracun. Belum siksaan-siksaan lainnya. Yang kata Allah, wa yastagisu yughathu, maka mereka memohon air minum. Ya, mereka sangat haus, mereka memohon agar diberikan air minum. Yughathu, maka mereka diberi air minum bima'in, dengan air. Tapi kata Allah, kal muhli yaswil wujuh. Ya, yang air itu kata Allah seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan wajah-wajah. Minuman ini mau dibayangkan bagaimana, jawab. Ya, auzubillah. Subhanallah. Lalu kata Allah, setelah kata Allah, dan mereka didatangi oleh kematian dari seluruh penjuru, tapi mereka tidak pula mati-mati. Wa min waraihi adzabun ghaliz. Dan di belakang mereka, kata Allah, di belakangnya itu masih banyak azab yang pedih yang sedang menanti mereka. Jadi siksaan yang tidak pernah mereka bayangkan, yang tidak pernah terlintas di telinga manusia, ya, di khayalan manusia. Maka di hari itu seseorang melihat dengan mata yang terbelalak. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala menghibur Rasulnya agar tidak bersedih dengan berpalingnya orang-orang dari beliau.
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maluz zalimun." Jangan kau mengira wahai Muhammad SAW, Allah lalai dari perbuatannya orang-orang yang zalim itu, yang mereka berpaling darimu. Innama yuakhirhum. Hanyalah Allah akhirkan azab bagi mereka. Allah akhirkan hukuman bagi mereka. Liyaumin taskhasu fihil absar. Di hari yang mata itu menjadi terbelalak. Oleh karena itu jamaah sekalian, hendaknya kita berhati-hati dari berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, ya, yang terakhir dari sini. Mungkin masih ada tambahannya selanjutnya. Yaitu dia akan didempeti terus, ya, oleh syaitan. Jadi kalau dia berpaling dari agama Allah, maka syaitan akan menjadi pendampingnya. Allah biarkan syaitan berkuasa atas dirinya. Dan dia akan mengikuti seruan dan ajakan syaitan. Bagaimanapun buruknya, maka syaitan akan menutup akalnya. Sehingga dia mau melakukan apa yang diajak oleh syaitan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may ya'shu an zikri rahman." Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Rabb Tuhan yang Maha Pemurah, yaitu Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala. Nuqayyid lahu syaitan. Maka kami adakan baginya syaitan yang menyesatkannya. Fahuwa lahu qarin. Sedangkan syaitan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertai dirinya. Ya, syaitan akan selalu menjadi temannya. Dan di akhirat, syaitan akan mengingkari perbuatannya. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala syaitanu lamma qudiyal amr." Dan berkatalah syaitan ketika segala perkara telah diputuskan. Maksudnya penduduk sorga telah dimasukkan ke dalam sorga, penduduk neraka telah dimasukkan ke dalam neraka, yang tidak akan ada lagi perubahan setelah itu. Maka disitulah syaitan terus terang. Ya, terus terang kepada orang-orang yang dia temani. Maka kata syaitan, "Innallaha wa'adakum wa'dal haqq." Sesungguhnya Allah telah berjanji kepada kalian dahulu dengan janji yang benar. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Dan saya juga dahulu telah berjanji kepada kalian, namun saya selisihi janjiku di hari ini untuk kalian. Wa ma kana li alaikum bisultan. Karena sesungguhnya saya dahulu tidak memiliki kekuasaan sedikit pun atas diri kalian. Illa an da'autukum. Kecuali saya hanya mengajak kalian. Saya kan cuma ajak, ayo sini. Ya, syaitan tidak pernah marah-marah sama kita datang. Ya, atau kata syaitan, kalau kau pergi sholat, ku tompol kau. Tidak pernah. Syaitan cuma mengajak. Dan kata syaitan, fastajabtum li, dan kalian dahululah yang mau memenuhi seruan dan ajakan saya. Maka kata syaitan, fala talumuni walumu anfusakum. Kalau begitu jangan kau cela diriku di hari ini, tapi celalah diri-diri kalian sendiri. Mengapa kalian mau ikut sama saya? Kenapa? Ya, kalau kau mau marah, marahlah pada dirimu. Saya tidak pernah memaksa kalian. Ma'ana bimusrihikum wa ma'antum bimusrihi. Karena pada hari ini saya tidak dapat menolong kalian dan kalian pun tidak dapat menolong saya. Mereka tejaki, sama-sama disiksa. Nikmati siksamu. Karena saya tidak mau disiksa sendiri dahulu. Ya, kalian harus ikut. Maka itu menjadi penyesalan terbesar. Oleh karena itu di hari kiamat, ketika semua ditampakkan, menyesal sekali orang-orang yang zalim itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yauma ya'addu zalimu ala yadayhi." Ingatlah ketika orang-orang zalim menggigit kedua tangannya, bukan gigi kukunya. Ya, karena biasa kalau menyesal kan gigi kuku, gigi jari. Ya.
Bukan jarinya yang lagi, ya, tangannya dua-duanya. Saking menyesalnya itu di hari kiamat. Ya, dia berkata, ya laitani takhaztu ma'ar rasuli sabila. Oh, celakanya saya. Kenapa saya tidak mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini? Ya wailata laitani lam attakhizhu fulanan khalila. Oh, betul-betul cilakanya saya ini. Mengapa saya menjadikan si fulan ini sebagai teman karibku? Sebagai syaitan ini. Ingat jamaah, syaitan itu ada dua jenis. Minal jinnati wan nas. Dari kalangan jin dan manusia. Teman-teman yang buruk. Yang senantiasa menjauhkan kita dari Allah. Yang selalu mengajak kita kepada kemaksiatan. Mereka nanti akan menjadi penyesalan kita. Tatkala di hari kiamat. Oh, celakanya saya. Kenapa saya jadikan si fulan ini sebagai teman baikku? Mengapa? Laqad adallani anid dzikri. Sungguh dia telah menyesatkan saya dari petunjuk. Ya. Wa kana syaitanu lil insani khadula. Maka kata Allah, sesungguhnya syaitan bagi manusia itu sangat pengkhianat. Pengkhianat. Auzubillahi min dzalik. Bagi orang-orang yang berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, hendaknya takut. Kenapa? Jangan sampai di hari kiamat dia sesali itu teman-temannya. Ya, nah maukah keluar malam tahun baru, tapi ada ini aja, ayo mi. Sekali setahun. Dia tidak pikir sekali setahunnya dia itu mungkin dianggap ringan seperti lalat yang lewat di hadapannya. Tapi besar di sisi Allah. Besar perkara itu. Kan cuma ucapan selamat, Ji. Ya, dia tidak berpikir bahwasanya setiap ucapan itu ada pencatatnya. Allah mengatakan ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu ucapan pun yang mereka ucapkan melainkan di samping kiri dan kanannya ada malaikat pencatat yang selalu hadir. Jadi jangan bilang, kan cuma bilang selamat, Ji. Ya. Yang mana terkadang satu ucapan yang kita pandang remeh, Pak, ternyata itu menjadi sebab kita diseret ke dalam neraka. Kata Nabi SAW dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Nabi SAW, Innal abda la yatakallamu bil kalimah. Sesungguhnya Allah berucap dengan satu ucapan. Ma yatabayyanu fiha. Yang dia tidak perjelas ucapan itu. Yazillu biha finnar. Gara-gara ucapan itu, ia pun diseret ke dalam api neraka. Ab'ada ma bainal masyriqi wal maghribi. Yang neraka itu lebih jauh daripada timur dan barat. Subhanallah. Jangan dipandang remeh. Sudah disebutkan ayatnya, dalilnya, tidak boleh kau begini, tidak boleh kau begini. Tapi masih berpaling. Hati-hati. Ya, baik. Oleh karena itulah ayat-ayat yang kami baca tadi itu berkenaan dengan orang kafir. Ya, jangan nutodongkan kepada kaum muslimin. Ingat. Ya. Ingat. Karena berpaling ya, memang sifatnya orang-orang kafir dan munafik. Yang mereka itu berpaling secara total. Sebagaimana yang saya jelaskan di awal. Ya, kalau tauhidnya masih bagus, terus dia berpaling dari satu sisi dari agama ini, tidak boleh orang dikafirkan. Ya, tapi harus kita lihat sesuai dengan tuntunan para ulama. Ya, oleh karena itulah para ahlu ilmi ya menggolongkan bahwasanya berpaling dari agama Allah yang bisa membatalkan keislaman seorang hamba itu ketika dia berpaling dari mempelajari asal agama.
pokok agama ini yang dia tidak boleh jahil tentangnya. Jadi ketika dia berpaling dari pokok-pokok agama ini dan dia juga tidak mau mempelajarinya, ya, maka itu bisa membatalkan keislamannya. Nah, baik. Di sana ada jenis berpaling yang lain yang tidak membatalkan keislaman seorang hamba. Jadi kita harus agak rinci sedikit. Kita rinci supaya kita tidak salah faham. Nah, jangan sampai ada orang tidak datang taklim, baru ketika diajak, ayo pergi taklim. Enggak, saya ada anu dulu. Oh berpaling ya. Enggak, jangan seperti itu. Ya. Tapi kita harus insaf, adil, dan tidak gampang menghukumi orang. Naam. Baik, saya akan sebutkan beberapa jenis berpaling yang tidak sampai kepada derajat kekafiran. Akan tetapi dikhawatirkan kalau pelakunya ini itu bisa menyerupai orang-orang kafir dan munafik. Ya, ketika dia berpaling. Ya, ketika dia berpaling dari mendengarkan ayat-ayat Allah ketika dibacakan kepadanya. Yang pertama, berpalingnya sebagian manusia dari mendengar ayat-ayat atau tidak mau menghadiri majelis-majelis ilmu, khutbah-khutbah, ya, dengan atau selainnya, dengan menyangka bahwasanya kalau saya tidak dengar, saya tidak dihukum berdosa. Kan saya tidak tahu. Ya, kan saya tidak tahu, jadi tidak berdosa saja. Karena kapan banyak saya tahu, banyak dosaku. Ya, nah, ini membuat mereka tidak mau belajar, berpaling. Ketika dikasih belajar, jangan mau deh, pergi maki, di luar maki. Ya, karena kalau saya tahu, tambah banyak dosaku. Baru katanya lebih ngeri siksanya orang yang tahu daripada tidak tahu. Ya, kalau begitu jangan saya tahu katanya. Jangan. Nah, dan ini yang terjadi, dan ini perkara yang cukup mengerikan bagi kita ketika kita tetap cool, tetap tenang di atas kejahilan. Yang mana ada perkara-perkara yang Allah tidak terima kalau kau tidak tahu. Ya, yaitu dari perkara-perkara akidah tauhid yang kalau kau tidak tahu, ugat pami. Ketika malaikat Munkar dan Nakir bertanya, "Man rabbuka?" Lalu kau mengatakan, "Ha la adri." Saya tidak tahu. Ya, ketika ditanya, "Manil ladzi ursila ilaik?" Siapakah manusia yang diutus kepada kalian? Ha la adri. Saya tidak tahu. Ya, ditanya lagi, "Madinuka, siapa agamamu?" Ha la adri. Saya tidak tahu. Kira-kira malaikat Munkar dan Nakir bilang, mau terima kau lagi. Pulang mau kau belajar dulu. Tidak. Langsung dapat hasilnya. Istranya di luar sebelum negeri akhirat. Yang kata Rasulullah SAW, bahwasanya dia akan mendapatkan azab kubur. Ia akan dihimpit oleh bumi. Sehingga tulang rusuknya itu menjadi bersilangan. Ya, yang awalnya kan rusuk kita begini. Untuk melindungi paru-paru dan jantung kita. Ketika dia dihimpit, kata Rasulullah SAW, maka tulang rusuknya remuk, saling bersilangan. Rasulullah membeginikan jari. Ya, bagaimana ini? Kita Pak, satu saja rusuk tak patah, bagaimana teriakannya kita? Mungkin kayak kambing digeret. Ya, apalagi kalau semuanya ini retak. Ya, maka kata Rasulullah SAW, seandainya kalian mendengar teriakan penghuni kubur itu, niscaya kalian akan pingsan. Tapi Allah tidak memperdengarkan hal itu kepada kita supaya kita bisa saling menguburkan. Coba kalau Allah perdengarkan, siapa mau pergi di kuburan? Siapa mau kubur?
mayat-mayat saudara-saudara kita. Mendengarkan teriakan para penghuni kubur. Nauzubillah min zalik. Belum lagi kata Rasulullah SAW, dia akan didatangi oleh seseorang yang buta, tuli, bisu, yang dia membawa mitrakah. Yang kata Rasulullah SAW, seandainya mitrak itu gada, yang seandainya gada itu dipukulkan ke Gunung Uhud, niscaya Gunung Uhud menjadi debu. Bagaimana keadaannya orang yang dipukul dengan itu? Yang kita lebih lemah daripada gunung. Ya, yang gunung biar dipakui tidak mampan. Kita saja jarum sedikit saja yang tusuki bateria. Tapi keadaan gunung ketika dihantamkan oleh gada tersebut seperti debu, kata Rasulullah SAW. Itu baru Isra, Pak. Baru alam kubur. Belum lagi negeri akhirat. Belum. Maka ada perkara-perkara yang tidak boleh seseorang jahil. Tidak boleh berpaling darinya. Kau tidak belajar berdosa. Makanya ayat yang pertama turun adalah Iqra, bacalah. Kenapa tidak mau belajar? Kau sudah tidak tahu, tidak mau tahu lagi. Apa kau bikin selama di dunia? Makanya para penghuni neraka ketika minta dikasih kembali ke dunia, Allah Subhanahu wa taala menanyakan, kau bikin apa umurmu? Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa hum yattarikhuna fiha. Dan mereka mengaung-ngaung di dalam neraka itu seraya berkata, Rabbana akhrijna, wahai Rabb kami, keluarkanlah kami dari neraka ini. Na'mal salihan ghayra ma kunna fi. Niscaya kami akan beramal soleh berlainan dengan apa yang kami lakukan dahulu. Lalu kata Allah, awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru man tazakkar. Bukankah aku telah memberikan umur yang cukup bagi kalian untuk berfikir? Bagi orang-orang yang mau berfikir. Bukankah saya sudah berikan umur yang cukup? Apa kau bikin? Padahal cuma sebentar jika ikut majelis taklim. Tidak 24 jam. Sikit deji. Kalau tidak bisa 1 minggu, ya 1 kali, tambahi 2 kali. Cuma maghrib saja ki. Apa yang membuatmu sampai lalai begitu? Ya ayuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai sekalian manusia, apa yang membuat kau berpaling dari Rabbmu yang maha mulia? Kalau kita mau pakai bahasa persan, tega-tegamu itu. Kau hidup di atas bumi Allah. Makan dari rezeki Allah. Bernaung di bawah langit Allah. Tidak mau kau beribadah kepada Allah. Tidak mau mengikuti petunjuk Allah. Maka pantaslah jika Allah mengatakan, hewan ternak lebih baik dari kalian. Hewan ternak lebih baik dari kalian. Kenapa tidak mau belajar? Baru di sekarang kata Allah, kalian mau berpikir. Lalu kata Allah, waja'akum nazir. Dan bukankah telah datang kepada kalian pemberi peringatan? Kenapa berpaling dari pemberi peringatan itu? Sudah kasih umur yang cukup. Sudah datangkan lagi pemberi peringatan. Karena siapa tahu kau lalai, Allah datangkan para rasul. Allah turunkan kitab-kitab supaya lurus jalanmu. Tapi mengapa kau tetap berpaling? Oleh karena itu Allah menutup ayat tersebut. Ya, berkata kepada penghuni neraka tadi. Ya, faduku, kalau begitu rasakanlah azab kami ini. Wa ma lizalimina min nasir, karena tidak ada seorang pun penolong bagi orang-orang yang zalim. Bagi orang-orang yang kafir, yang berpaling dari peringatan Allah. Ya. Oleh karena itulah jamaah sekalian, wajib bagi kita untuk mempelajari agama ini. Kata Rasulullah SAW, tolabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim.
Apa artinya wajib? Berdosa kalau kau tidak belajar. Berdosa ki. Oleh karena itulah suatu ketika kata sahabat Al-Haris bin Auf yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwasanya suatu ketika Rasulullah SAW itu huwa jalisun fil masjidi wan nasu ma'ahu. Suatu ketika Rasulullah SAW duduk di masjid dan manusia bersama dirinya. Artinya para sahabat duduk belajar. Ya, mereka duduk belajar bersama Nabi SAW, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Lalu iz aqbala salasati nafarin. Tiba-tiba datanglah 3 orang. Wa aqbala isnani ila Rasulullah SAW wa dhahaba wahidun. Yang 2 orang mendatangi Rasulullah SAW, satunya pergi ki. Jadikan 3 yang datang. 2 yang singgah, 1 yang terus. Tidak mau duduk belajar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma waqafa ala Rasulullah sallallahu sallama. Tatkala orang ini datang duduk ya di hadapan Nabi sallallahu, ya, mereka berdiri di depan Nabi sallallahu, mereka berdua memberi salam kepada Nabi sallallahu. Sebagaimana ya ada para sahabat kepada Rasulullah sallallahu. Maka setelah memberi salam, fa amma ahaduhuma fara'a furjatan fi khalqati. Yang Yang 2 orang tadi ini, salah seorang dari keduanya ini itu nampak bahagia, senang wajahnya melihat belajar. Ya, suasana belajar di masjid, ya. Jadi dia senang duduk bermajelis bersama Nabi SAW mendapatkan ilmu. Dia cari tempat kosong duduk di situ. Senang hatinya. Kelihatan dari wajahnya. Ya. Kelihatan dari wajahnya kesenangan dia untuk mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal akhar fa ajal ya fa ada baradahiban ya wa ammal akhar fajalasa khalfahum. Sedangkan yang kedua ya itu duduk di belakang-belakang. Ya, duduk di belakang-belakang. Baik, jadi itu tadi keadaannya. Jadi tadi ada 3 orang, saya ulang. 2 singgah, 1 lewat. Kemudian yang 2 tadi ini setelah memberi salam, 1 senang, 1 biasa-biasa saja. Kayak merasa, carilah tempat-tempat yang anu. Karena dahulu kan tiada mic, Pak. Ya. Jadi semakin orang dekat dengan sumber suara, semakin jelas. Kalau di belakang-belakang agak samar-samar. Ya kan? Nah, kalau dekat-dekat begini kan sampai ji suara. Tapi kalau sudah di belakang sana, tidak pakai mic. Kalau sekarang kan enak mic. Ya. Kalau di belakang sana, bagaimana cara mau didengar? Mungkin dengar sayup-sayup. Maka, falamma faragha Rasulullah SAW qala. Setelah Rasulullah SAW selesai bermajelis, maka beliau SAW bersabda, ala ukhbirukum an nafarin salasa. Maukah kalian aku beritahukan tentang 3 orang tadi ini? Ya, amma ahaduhuma fa'awa ilallahi fa'awahullah. Adapun seseorang di antara mereka yang tadi senang mencari tempat-tempat yang dekat dengan majelis-majelis ilmu, dia meminta perlindungan dari Allah kepada Allah, ya, dalam doanya itu. Maka Allah lindungi dia. Ya, maka Allah lindungi. Wa ammal akhar. Adapun yang kedua, yang duduk di belakang itu, fastahyallahu minhu. Dia merasa malu, maka Allah pun malu kepadanya. Ya. Kemudian yang ketiga, wa ammal akhar. Adapun orang yang ketiga tadi, yang lewat, fa'arada, yang dia berpaling dari Allah, fa'aradallahu anhu, maka Allah juga berpaling darinya. Ya. Oleh karena itulah ini sebagai bentuk bagi kita agar semangat dalam belajar. Ketika kita menghadirkan hati kita dalam bermajelis, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencurahkan rahmat,
hidayahnya kepada orang yang bersungguh-sungguh. Ya. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, "Man jahada fina lanahdiyanna subulana." Barang siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka kami akan tunjukkan jalan-jalan menuju kami. Ya, kalau kita bersungguh-sungguh, karena ketika duduk dalam majelis ilmu banyak sekali keutamaan yang kita dapatkan. Kata Rasulullah SAW, "Majtama'a qaumun," tidaklah berkumpul suatu kaum, ya, fi baiti min buyutillah, di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah. Apa yang mereka kerjakan? Yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum. Mereka membaca kitabullah dan saling mengajarkan di antara mereka. Apa yang mereka dapatkan? Nazarat alaihimus sakinah. Akan turun ketenangan di hati mereka. Allah akan turunkan ketenangan dalam hati mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi oleh rahmat. Wa khafathumul malaikah, para malaikat akan menaungi mereka dengan sayap-sayapnya. Dan yang paling hebatnya adalah wa dzakarallahu fiman indah, dan Allah akan menyanjung mereka, menyebut-nyebut mereka di sisi para malaikat yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di hadapan para malaikat yang ada di sisi Allah, al-muqarrabun, malaikat-malaikat yang mulia. Allah akan banggakan orang-orang yang banyak, yang rajin menghadiri majelis-majelis ilmu. Naam. Kemudian yang kedua, berpaling yang kedua, yang ini tidak sampai kepada kekufuran, ya, yaitu berpaling dari zikir, peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala dengan sebab tidak butuh dengan apa yang ada di sisinya. Ya sudah cukup mas saya. Ya. Biar ya lumayan masa ini ilmuku. Bisa. Padahal dia tidak mengerti bahwasanya para ulama dan salafus saleh terdahulu bersamaan dengan banyaknya ilmunya yang mereka miliki, mereka sampai berharap walaupun dalam keadaan tekanan sakratul maut, mereka masih mau mendengar hadis-hadis dari Nabi SAW. Begitu lezatnya ilmu di sisi mereka. Betapa butuhnya. Sampai-sampai Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dalam keadaan sudah tua renta masih melakukan rihlah, perjalanan untuk mencari hadis Nabi SAW. Ketika ditanya, ya, sampai kapan mau begini? Ya, sampai kapan? Maka kata beliau, talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu itu dari ayunan sampai liang lahat. Ya. Bayangkan. Karena manusia sangat butuh dengan ilmu ini, Pak. Melebihi butuhnya dia kepada makan dan minum. Ya. Melebihi butuhnya dia kepada makan dan minum. Kalau makan dan minum paling cuma 3 kali sehari. Kalau lebih daripada itu biasa overdosis. Tapi butuhnya kita kepada ilmu sebanyak helayan nafas kita. Karena di kantor butuh ilmu, di rumah butuh ilmu, di masjid butuh ilmu, bersama keluarga butuh ilmu, bersama orang tua butuh ilmu, bersama teman butuh ilmu. Bahkan menghadapi musuh pun butuh ilmu. Mulai dari masuk masjid, ya sampai masuk WC, ada semua ilmunya. Sudah diajarkan tata caranya. Ya kan? Mulai kita lahir, sampai kita mati, sudah ada tata caranya. Sudah ada syariat. Ketika lahir kan ada syariat akikah. Ketika meninggal pun ada tata cara jenazah. Subhanallah. Makanya kebutuhan kita kepada ilmu sangat besar. Makanya orang di antara berpalingnya seseorang itu ketika dia merasa tidak butuh belajar. Sudah cukup, merasa cukup. Ya. Dan ini juga salah satu kekurangan kita ketika banyaknya taklim. Ya. Info-info taklim hampir setiap hari masuk di HP kita. Tapi tidak satu pun yang dihadiri. Ya, salah satu bentuk berpaling. Karena jangan sampai bapak-bapak bahwasanya nikmat ini tidak selalu ada. Ingat, ilmu syariat ini adalah ilmu yang akan hilang.
hilang dengan matinya, wafatnya orang yang membawa ilmu itu. Kata Rasulullah SAW, Inna Allaha la yaqbadul ilma intiza'an. Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu itu dengan satu kali cabut. Tidak. Walakin biqabdil ulama. Akan tetapi dengan mencabut nyawanya para ulama. Bersyukurlah kita kalau masih banyak ustadz yang mengajar. Jangan terlena. Karena bisa saja ustadz itu pergi. Entah dia pergi dari kampung tak, mengajar di tempat lain, ataukah dia pergi meninggalkan dunia ini. Makanya ketika ada majelis ilmu, semangat. Jangan cuma merasa tidak butuh. Ya, kita cuma capek hapus pesan-pesan yang masuk, pesan taklim. Banyaknya tapi tidak ada satupun yang dihadiri. Baik. Satu lagi. Masih kuat. Masih bisa. Tidak apa-apa, Ji. Apa tahu offside Ustaz, kipu rumah. Bilang-bilang Ki, kalau saya berhentikan sekarang. Ya. Satu lagi nak. Baik, lanjut sedikit. Yaitu yang terakhir adalah berpaling karena tidak mengetahui pentingnya ilmu syariat. Ya, kalau tadi beda, dia tahu Ji, hanya malas datang. Kalau ini dia memang tidak tahu pentingnya ilmu syariat, ya kan? Sehingga dia tidak mau datang ke majelis ilmu. Ya, ini tidak dikafirkan orang. Kalau kau tidak datang talim, berpaling kau itu bahaya. Ya, tidak. Baik. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Uqbah bin Amir. Kata beliau, kharaja ilaina Rasulullah SAW wa nahnu fis suffati. Rasulullah SAW itu keluar kepada kami, artinya datang kepada kami, sementara kami sedang berada di suffah. Suffah itu tempat berteduhnya para fuqara dari kaum muhajirin. Jadi mereka berhijrah dari Mekah, meninggalkan hartanya seluruhnya, biar ambil lalu itu harta, yang penting agamaku kujaga. Jadi mereka tinggalkan keluarganya, pergi ke kota Madinah. Tidak ada keluarganya di sana, tidak ada tanahnya. Ya, jadi mereka tinggal di teras-teras masjid. Tinggal di situ. Maka beliau berkata kepada kami, ayyukum yuhibbu an yaqdua kulla yaumin ila bathan awil akik. Siapakah di antara kalian yang suka pergi ke Bathan atau ke Akik? Bathan ini dan Akik, dia dua lembah, ya, nama lembah di dekat kota Madinah, sekitar 3 mil, ya, dari kota Madinah. Ini disitulah tempat pasar kota, ya, yang terdekat dari kota Madinah. Baik. Lalu kata Nabi SAW, siapakah di antara kalian yang suka pergi ke Bathan atau Akik? Fayati minhu binaqatain kaumawain. Lalu ia pulang dengan membawa 2 ekor onta yang gemuk-gemuk. Ya. Jadi dia membawa onta yang gemuk-gemuk fi ghairi ismin wala qati'ati rahimin. Dan dengan tanpa membawa dosa dan tidak pula memutuskan silaturahim. Artinya free. Datang ke sana, lalu ambil onta yang gemuk, baru pulang. Tidak ada bilang karena dirampas atau apa, enggak. Kau ambil saja. Dan onta gemuk ini, yang kalau disebutkan ya kamilen, ya, kaumain, ini onta salah satu harta mewahnya orang Arab dahulu.
Harganya sangat mahal. Kalau unta kurus-kurus cadi-cadi ya harganya cadi tonji. Ya, coba kita kerbau Pak, kalau semakin gemuk, sapi limusin itu biasa kalau apa namanya Idul Adha murah. Berapa harga kira-kira itu? Ada ya puluhan juta ya, ratusan juta bukan sampai itu kalau gemuk sekali. Kira-kira kata Rasulullah SAW, siapa di antara kalian yang suka pergi ke Bathan atau Akik, dia pergi mengambil 2 ekor onta yang gemuk-gemuk tanpa melakukan dosa atau memutuskan silaturahim. Free, ambil, dapat gratis. Suka kira-kira. Kalau Bapak dibilang, siapa di antara kalian yang datang ngaji di Hapayu, dapat 1 Fortuner, free. Menurut saya gimana? Suka tidak? Jangan Fortuner, ya. Imam bilang saja itu sudah senam nih. Atau 500.000 saja 1 orang, waduh. Bagaimana lagi kalau yang lebih besar daripada itu? Maka kata para sahabat yang mereka kodong miskin, ya, kata mereka, ya Rasulullah, kullu nuhibbu zalik. Wahai Rasulullah, kami semua menyukai itu. Ya, sudah harga mahal, barang mahal, gratis lagi. Gratis. Siapa yang tidak mau? Mungkin kalau kita jual lagi itu onta, bisa dapat onta baru, rumah baru, istri baru. Ya. Wah. Maka kata Rasulullah SAW, wala an yakdua ahadukum ilal masjidi. Ayat lama. Kata Nabi SAW, sungguh salah seorang dari kalian itu pergi ke masjid, lalu ia mempelajari, au yaqra'a ayataini min kitabillah, atau membaca 2 ayat dari kitabullah azza wa jalla. Jadi dahulu itu kalau para sahabat bilang membaca, itu artinya dengan mempelajari tafsirnya. Ya, mempelajari kandungannya. Bukan sekedar baca-baca saja. Ya. Maka apa yang terjadi? Kata Rasulullah SAW, khairul lahu min naqatain. Itu lebih baik baginya daripada 2 onta. 2 ayat yang kau pelajari. Itu jauh lebih baik bagimu daripada 2 onta yang gemuk-gemuk itu. Ya, ya Allah. Karena apa yang kau pelajari, ketika kau paham saja 1 ayat, maka itulah menunjukkan Allah cinta kepadamu. Ya, bukankah tadi kita sudah bacakan sabda Nabi SAW, mayuridullahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah hendaki kebaikan pada seorang hamba, Allah akan pahamkan agama ini padanya. Kalau Allah sudah inginkan kebaikan, banyak sekali kebaikannya akan menyusul. Subhanallah. Itu baru 2 ayat. Lalu kata Nabi SAW, wasalasin khairu lahu min salasin. 3 ayat lebih baik daripada 3 ekor unta. Wa arba'un khairu lahu min arba'in. 4 ayat lebih baik daripada 4 ekor unta. Wa misli a'dadihinna minal ibl. Dan berapapun jumlah ayat itu lebih baik daripada jumlah unta yang gemuk-gemuk itu. Subhanallah. Jadi menuntut ilmu itu adalah perkara yang luar biasa. Namun berpaling darinya adalah sumber kebinasaan bagi seorang hamba. Karena ketika dia berpaling dari majelis-majelis ilmu, maka dia tidak akan jauh dari tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Di mana lagi mungkin diingatkan tentang surga dan neraka kalau bukan di majelis ilmu? Di mana lagi mungkin tahu antara yang halal dan yang haram kalau bukan di majelis ilmu? Yang mana ilmu itu jauh lebih baik daripada harta. Kalau harta, kita harus jaga dia. Karena kalau kita tidak jaga, habis. Dicuri orang. Makanya kita sewa satpam, beli CCTV, beli brankas untuk jaga harta. Kalau ilmu lah yang menjaga kita. Mau lakukan begini, oh jangan. Itu haram. Akhirnya kita terjaga.
Mau lakukan seperti ini, oh jangan. Itu Allah benci. Akhirnya kita tetap terjaga. Kalau ilmu, kalau harta semakin kita beri, semakin kita bagi, semakin habis. Namun ilmu kalau semakin kita bagi-bagi, maka semakin banyak pahala yang kita dapat. Oleh karena itulah sejarah membuktikan bahwasanya harta itu tidak ada apa-apanya dibanding ilmu. Lihatlah Qarun yang penuh dengan harta benda. Yang sampai kunci-kuncinya saja harus 8 orang yang kuat memikulnya. Ya kan? Itu baru kuncinya. Bagaimana lagi dengan perbendaharanya? Tapi apakah Allah cinta kepadanya? Dengan kekayaan yang beliau miliki, Allah tenggelamkan dia di dalam perut bumi. Begitu juga Fir'aun. Dia memiliki kekuasaan yang tinggi. Tapi Allah tidak cinta kepadanya. Allah tenggelamkan dia di Laut Merah. Dan lihatlah Nabi Musa alaihissalam. Miskin. Tapi dia memiliki ilmu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan dia. Allah jaga. Maka ilmu jauh lebih baik daripada itu semua. Ya. Oleh karena itu pernah suatu ketika Ibnu Samak, ya, pernah ada kisah bahwasanya Ibnu Samak pernah mendatangi seorang khalifah. Dia pernah menasihati karena khalifah itu katanya, "Oh sini, nasihati saya. Kayaknya mulai keras juga hatiku ini." Ya, sibuk dengan harta benda ini. Maka Ibnu Samak pun meminta kepada sang raja itu, "Coba berikan saya air." Ya. Maka sang raja itu dengan mudah mengatakan kepada pelayannya, "Berikan dia air." Setelah diberikan air, maka Ibnu Samak mengatakan, "Wahai raja, bagaimana menurutmu ketika kau berada di sebuah padang pasir yang kau tersesat di dalamnya seorang diri? Kau kehausan. Ya, kau kehausan. Maka ada seseorang yang mendapati dirimu. Dia memiliki air. Tapi dia mau memberikan air kepadamu kalau kau tukar dengan kerajaanmu ini." Iya. Seluruh yang kau miliki kau harus berikan, tapi syarat kau harus ganti. Ya, baru bisa diberikan air minum tersebut. Apakah kau mau? Ya, kata sang raja, ya saya akan tukar. Karena kehidupan saya masih jauh lebih baik. Ya, daripada saya mati. Ya kan? Apa gunanya harta kalau kita sudah mati? Apa? Sebesar bagaimanapun rumah kita. Ya, tidak akan lagi memberi manfaat kepada kita. Karena kita sudah pindah ke alam lain. Maka kalau begitu katanya, silahkan minum air ini. Maka sang raja pun minum. Setelah minum itu, Ibnu Samak berkata lagi, "Wahai raja, bagaimana jika air yang kau minum tadi itu tidak bisa keluar dari tubuhmu? Kau sudah kerahkan semua tabib-tabib kerajaanmu untuk mengobati dirimu supaya bisa mengeluarkan air yang kau minum tadi. Dan ternyata mereka tidak mampu. Ada satu tabib yang bisa mengobati dirimu. Tapi dengan syarat kau harus tukar dengan kerajaanmu. Apakah kau mau?" Maka dia mengatakan, "Iya, saya akan berikan kerajaan ini." Untuk apa, Pak? Coba kalau kita pikir. Untuk apa harta yang banyak kalau kita sakit? Apa manfaatnya? Seumpamanya ada suatu penyakit yang tidak bisa diobati, dokter angkat tangan. Katanya, "Sisa tunggu waktu mami maki." Lalu harta kita banyak, untuk apa itu? Maka dia bilang, "Saya akan tukar. Yang penting saya bisa sehat." Kalau dulu Pak saya masih berpikir, masa ada nggak bisa keluar air? Penyakit apa itu?
Ternyata setelah kita belajar-belajar, oh ternyata ada tonji penyakit namanya kencing batu. Yang susah keluar kencing. Ya. Yang biasa itu kalau zat kapur mengkristal di ginjal, kadang kalau orang yang kena penyakit begini, kalau mau buang air kecil itu kadang ya pantatnya di atas, kepalanya di bawah, saking sakitnya. Ternyata ya pernah saya lihat itu, batunya ternyata berduri-duri. Saluran kencing itu tipis, ya, tapi kadang luka gara-gara ini. Dilewati oleh batu ini karena didorong oleh air kencing mau keluar. Apalagi kalau orang sudah kena prostat, kanker prostat. Nauzubillahi min zalik. Maka katanya, apakah Anda mau menukar air ini ya dengan kerajaan? Iya, saya tukar. Maka kata Ibnu Samak, wahai sang raja, ketahuilah semua apa yang kau miliki dari dunia ini tidak lebih daripada segelas air putih. Tidak bisa mengalahkan segelas air putih. Baru kita kadang lebih mengutamakan dunia ini daripada akhirat. Yang ternyata dunia ini tidak lebih daripada segelas air putih. Ya, padahal oleh karena itu Allah mencela orang-orang yang lebih mengutamakan kehidupan dunia. Bal tu'sirunal hayatad dunya. Bahkan kalian lebih mengutamakan kehidupan dunia. Wal akhiratu khairun wa abqa. Padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Semoga apa yang kita sampaikan ini bisa memberi manfaat. Ya, minta maaf kalau terlalu lama. Ya, mungkin cipur sama-sama jadi cipur. Yang penting kita sabar belajar dan yang lebih utama adalah kita kasih makan hati kita dengan ilmu. Ya, karena semakin banyak kita mengenal Allah, semakin banyak besar pula pengagungan kita kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.